Sebuah bangunan yang dioperasikan sebagai salah satu radio ternama di kota Cirebon dikenal angker dan menyeramkan oleh banyak orang. Cerita yang banyak beredar tentang keangkeran tempat ini ternyata dirasakan juga oleh para karyawannya. Kayak ada suara naik tangga padahal nggak ada orang, terus ada orang seliweran di luar ruangan padahal nggak ada orang, ya gitu-gitulah. Pas aku siaran malam, aku lagi ngaca-ngaca, baru pertama kali datang mau siaran, tiba-tiba di belakang ada yang lewat. Letaknya yang berada di pusat kota dan dikelilingi oleh bangunan lainnya tak membuat paradigma angker lenyap begitu saja. Hampir seluruh karyawan pernah merasakan gangguan di luar nalar dan logika. Gangguan yang berupa penampakan atau bahkan interaksi frontal akibat ulah makhluk astral. Gedung yang digunakan sebagai kantor dari Nuansa Radio ini memiliki beberapa ruangan yang semuanya hingga saat kini masih dioperasikan. Terdapat ruangan siaran, ruangan rapat, hingga ruang santai yang biasa digunakan menyambut tamu yang datang. Ruangan yang masih tampak terawat namun mengandung beragam kisah menyeramkan yang dirasakan oleh para karyawan. Sosok makhluk astral dengan sebutan pocong, kuntilanak, hingga sosok anak kecil menjadi hal yang menakutkan bagi para karyawan yang sering bertugas malam saat menyelesaikan pekerjaan. Beragam hal menakutkan menghasilkan rasa penasaran hingga membuat seorang penyiar akhirnya menghubungi tim Zona Angker melalui pesan yang disampaikan lewat media sosial. Dengan penuh keberanian, tim Zona Angker pun datang guna mengungkap rasa penasaran akibat ulah makhluk yang menyeramkan. Mas Erdi, apa kabar? Sehat? Baik, sehat, alhamdulillah. Aduh, akhirnya saya bisa berhasil kesini sama tim dunia lain. Iya, makasih Transvision. juga udah dibaca Mbak DM-nya. Iya, itu kebetulan DM tuh juga kemarin tim ngabarin, katanya ada DM masuk Iya. yang memang menceritakan sesuatu tentang tempat ini. Itu jadi boleh langsung aja maksudnya cerita, ada apa sih sebenarnya di sini dan sejak kapan sebenarnya kejadian-kejadian di sini? Oh iya, kalau misalnya ini Mbak, untuk gedungnya sendiri sih berdiri dari tahun 2000 Mbak. Dari tahun 2000 dan kalau saya sendiri di sini dari 2003. 2003. Kejadian yang pernah saya alami sendiri itu adalah saya pernah melihat bentuk pocong seperti itu Mbak. Ya betul. Terus juga ada beberapa juga seperti anak-anak yang lari-lari di tangga. Terus juga ada kayak sosok cewek itu dia naik tangga terus hilang gitu aja gitu. Belum juga beberapa cerita teman yang lain sih. Itu yang saya alami sendiri aja seperti itu Mbak. Teman-teman yang lain juga dapat Betul. banyak Ya, kisah ada yang ngalamin juga, langsung. ada yang ngalamin langsung juga seperti Nah, ini itu. sebenarnya saya sebenarnya juga penasaran sama tempat ini ketika pertama kali saya datang ke sini. Iya. Makanya ini kedatangan ini penasaran Nah, banget. kita cek dalam aja mungkin Mbak, bareng-bareng. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa? Tunjukin tempat-tempatnya. Oke. Nanti malam saya mau sendiri ke sana. Oke, Oke, tunjukin siap. ya. Yuk. Kita ke situ ya. Ya, ruangan yang pojok. Nah, ini tadinya ruang meeting nih Mbak. Ini ruang meeting. Iya, betul. Sekarang? Ruang meeting. Sekarang belum difungsikan lagi. Karena
karena kemarin sempat ada yang sewa juga. Oh, Gitu. oke. Jadi setelah yang sewanya keluar belum difungsikan Oke, oke. lagi. Nah, di ruangan ini apa yang pernah terjadi? Karena kayaknya ada aktivitas manusia, hawanya masih berasa sih. Anak kecil itu juga larinya kemana? Ke sini? Selain dari sini keluarnya ke sini, dia ke sana juga. Ke sana juga. Iya. Nah, Mas yang ketemu dengan pocong itu di ruangan sana? Oke, kita ke sana juga deh. Ya. Apa nih? Nah ini ruang produksi Mbak. Nah di sini saya waktu itu lihat yang sempat tadi saya cerita yang melihat pocong itu. Di sini. Iya betul. Mas sendiri waktu itu tidur di Di sini. Tidur di sini. Oh, belum berubah nih sofanya? Iya masih ada aktivitas malam kan dulu. Ada bunyi klotrek-klotrek di luar di besi ini. besi. Iya betul. Begitu saya intip, saya nggak buka pintu, saya intip. Jadi dia kayak papasan muka, tatapan muka dengan saya. Gitu. Hadap-hadapan? Iya betul, hadap-hadapan seperti itu. Oke, pocong berarti di sini. Ini juga hawanya beda dengan ruangan sebelah. Nanti saya cari tahu ada apa di ruangan ini. Nah, kalau ruangan ini apa nih, Mas? Nah kalau ruang ini sih yang tadi aktivitas ada yang lari-lari itu Mbak. Anak-anak kecil. Betul. Khusus sama perempuan juga Iya, pernah ada yang... kadang-kadang dia kesini juga. Iya. Sebenarnya dari bawah itu sebelum masuk, ini kalau yang saya rasain ya, sebelum masuk ke gedung sendiri itu sudah hawanya udah beda. Saya boleh minta izin nggak? Boleh. Siaran sampai jam berapa? Siaran sampai jam 12 Mbak. Gedung kosongnya jam? Sekitar jam 12 lebih sedikit. Jam 12. Jadi jam 12 malam udah kosong semua ya gedung ini? Udah kosong. Jadi Iya. saya minta izin Iya, baik, mau Mbak. penelusuran dari titik bawah atas sampai ke belakang. Ini kayaknya perlu Oke. diungkap. Ya nanti saya juga akan sampaikan ke atasan saya. Akan ada penelusuran dari tim zona angker. Dan mudah-mudahan bisa keungkap semua Mbak. Ada apa aja di sini. Siap. Dan mungkin kalau diizinkan saya juga buat pengen tahu. Kita siap-siap ya. Makasih, Kasih ya. Mbak. Iya, Oke, sama-sama, kasih ya. Mbak. Iya. Tunggu. Tunggu deh, kayaknya gue salah lihat nggak sih? Ini kursi tadi gerak sendiri. Sudah jam 12 malam, seluruh penyiar sudah pulang dan gedung sudah mulai digelapkan. Sepertinya kita harus memulai penelusuran kita malam ini. Zona angker akan mengungkap misteri apa yang terjadi dan mungkin hal-hal lain yang tidak diketahui sebelumnya di gedung ini. Yuk. Ternyata suasana emang benar-benar beda ketika semakin malam dan nggak banyak orang di sini. Sebentar. Oke. Itu di rekaman nggak tahu itu dapat apa nggak di rekaman video gue itu udah ada sekelabat. Dan akhirnya gue mulai memasukin titik-titik yang sering terjadi interaksi penampakan ke arah sini. Belum apa-apa udah begini ya. Emang. Oke. Kita ke arah ruangan sana ya. Cedot. Apa nih? Oh. Hey, oke. Ini ruangan sebenarnya cukup besar dibandingkan ruangan lain. Dan ruangan ini sudah nggak aktif ketika kemarin sempat digantikan oleh penyewa dan sekarang nggak aktif. Ada hal yang aneh di sini, nggak tahu apa. Tapi juga ada energi lain yang juga menempati tempat ini. Biasanya mereka kalau makhluk astral, apabila mereka menempati sebuah tempat, biasanya mereka akan meninggalkan jejak. Jejak itu bisa... Tadi udah ngomong gini ya? Nah, pas gue mau ke arah kursi itu, gue mau ngeliat itu apa?
Gue kaget banget itu di belakang tim bener-bener. Padahal gue tahu kan gimana pun juga siluet dari tim itu kelihatan ya. Ini tuh ada yang lebih tinggi dari mereka, gelap, hitam. Suaranya kayak gini, kayak gitu. Kayak dia nggak suka gue masuk, dia kayak nggak suka gue mau mengungkapkan sesuatu yang orang lain nggak boleh tahu. Makanya gue langsung cari tahu lewat Ghost Tarot. Apaan sih? Ghost Tarot sendiri juga bisa menjadi salah satu media untuk komunikasi dengan dimensi yang bukan dimensi manusia. Secara penjelasan ilmiah adalah elektromagnetik pada tubuh manusia itu sebenarnya bisa merasakan dimensi lain melalui getaran listrik yang mereka miliki. Energi hidup itu termasuk makhluk astral, mereka memiliki getaran tersendiri. Satu. Oh, kan bener. Ini jatuh sosok laki-laki tua. Dan secara visual dia adalah bentukan dari orang yang pernah hidup dan mati tidak jauh dari sini, tidak ada sekitaran pohon. Dan ini simbolik dari radio. Nanti kita cari tahu. Tapi saya mau coba komunikasi ya. Saya mau coba komunikasi karena kakek tersebut hanya diam dan tidak bicara. Mungkin dia bisa berkomunikasi dengan saya malam ini di sini. Gue dengar suara dari luar, itu kedengeran banget dari arah lorong, sebenarnya lorong dari ruangan ke ruangan. Gue langsung kejar karena gue pengen tahu itu suara apa sih, berisik banget. Gue langsung keluar dan menuju satu ruangan yang katanya sering dibilang muncul pocong. Kita masuk ke ruangan ini. Nah, waktu itu penyiar berada di titik sini dan dia katanya tidur di sini. Tidur di sini 2 kali dia terbangun dan melihat sosok penampakan yang sama. Tidur, dia dengar ada suara ketokan dari pinggir penahan ini. Penahan. Energi pocong yang waktu itu menampakkan. Ini udah agak jelas nih di sini. Dan akhirnya fakta kedua di lokasi muncul mengenai energi pocong itu sendiri. Karena kalau pemunculan pocong itu biasanya tidak begitu aja random. Pocong ini dikirimkan oleh manusia yang bukan tinggal di sini, yang bukan bekerja di sini. Jelas sekali langsung berkomunikasi, manusia ini memiliki kemampuan untuk mengirimkan energi negatif berupa musibah, penyakit. Pokoknya hal-hal negatif yang membuat para pekerja di sini menjadi tidak fokus bekerja. Halo? Giliran mau keluar kagak ada suara. Halo? Kita masuk ke arah sini, ini juga ada ruangan yang langsung berhubungan. Tadi ada penampakan di belakang, pura-pura nggak tahu biar dia nggak lari. Oke, ruangan ini menghubungkan dengan halaman belakang yang ada tower. Kita lihat dari sini. Tuh lihat, ternyata ada sungai di situ ininya. Ada sungai menghadap ke situ dan berhadapan dengan tower, itu dia. Dan berhadapan dengan tower, itu dia. Tunggu. Tunggu deh, kayak gue salah lihat gak sih? Ini kursi tadi gerak sendiri. Ada yang bersama saya di ruangan ini, saya ngerasain sesuatu yang beda. Karena di kamera saya, kalau ada energi yang berbeda, di ini dia bergerak-gerak kehitaman gitu. Dia di posisinya. Bukan shadow, karena beda sekali di senderan kursinya. Ini ada yang di sini juga. Mau komunikasi dengan saya? Ini tadi soal gerak nih, beneran. Gue ngeliat gerak. Kalau ada yang mau komunikasi dengan saya lagi,
Saya mau ke arah belakang, semuanya bisa kumpul di belakang. Kalau ada yang mau menceritakan sesuatu atau mengungkapkan sesuatu, tadi ada suara dari arah sini, bruk, kayak ada yang jatuh. Bruk, kayak ada yang jatuh. Nggak tahu apa, kita ke arah belakang sekarang kali ya. Semoga kita bisa komunikasi di belakang. Ini kamu siapa? Sini. Sini. Ini arah belakang lewat sini ya. Ke kamar mandi. Kamar mandi bukan sih? Bawa formalin sih buka pintu. Yang bawa formalin nggak sih? Formalin sendiri ketika muncul tiba-tiba itu adalah sebuah simbolik identik melalui penciuman, indera penciuman yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang dibawa dari kuburan. Akhirnya gue langsung menyangkut pautkan dengan pocong. Formalin, pocong, kuburan. Sesuatu hal negatif atau energi negatif yang dikirimkan orang lain terhadap satu tempat atau terhadap target ataupun terhadap manusia lainnya yang berniat buruk. Biasanya itu juga diambil salah satunya dari tanah kuburan. Tempat ini sepertinya selain memang tempat tower, diletakkan juga mungkin benda-benda yang sudah nggak dipakai lagi. Seperti kaca yang pecah sampai sebatas sana ruangannya. Dan ini towernya. Saya mau ke situ deh, coba lihat dulu. Oke, hati-hati. Ini benar-benar gelap di sini, nggak ada pencahayaan sih. Ini kamu siapa? Sini, sini. Dan itu gue berhadapan langsung di depan sini, pocongnya muncul, tapi dia diam aja dengan mukanya yang memang seperti belatung itu segala macam, sendu wajahnya. Ya, kenapa? Ngusir? Nggak mau ngusir, mau komunikasi. Enggak, aku nggak takut dengan muka kamu, udah biasa. Ada yang galak di mana di belakang? Belakang situ. Suruh ke situ. Ntar dulu. Bisa nggak? Wow. Akhirnya gue kembali terus masuk terus ke dalam, menemukan sesuatu yang baru gue tahu ketika gue di bawah. Baru tahu, ada pendopo di sana tertutup, jeng. Aku baru tahu ini. Sayang kita nggak bisa masuk ke situ. Dan dari tadi memang ada yang mengintip sosok perempuan dengan rambut lebat sekali. Lebih cantik dalam versi makhluk astral dibandingkan di kamar mandi, dibandingkan di atas. Karena matanya kelam sekali, hitam, rambutnya lebat. Bukan ijuk ya, tapi tebal banget. Segini, tebal banget di balik pendopo. Saya mau tahu energi yang ada di sini. Kita lihat vibrasinya dari kartu. Apa yang mau diungkapkan? Eight of Wands. Kita bisa lihat di sini memang tempat mereka tinggal. Kartu ini keluar biasanya menunjukkan bahwa di sebuah lokasi sudah tinggal lama dimensi makhluk astral seperti kelompok yang diperintah oleh makhluk astral yang lebih tinggi atau dedengkotnya. Dan kali ini perempuan. Mereka juga tidak bisa mengusir energi negatif tersebut karena ditanamkan di sini. Di mana?
harus dibersihin. Mau dipindahin kemana? Suruh bawa pulang. Bawa pulang. Aduh, jangan tarik-tarik dong. Ini dari tadi belakang rambut saya kayak ditarik. Namanya juga anak kecil. Waktu gue lagi menjelaskan tempat ini, tiba-tiba mereka narik-narik belakang rambut gue sampai ini ketarik, sampai gue nggak tahu dibentuk kayak apa, berantakan gitu. Ini anak-anak kecil yang sering dilihat di sini tinggalnya nih. Oke, tempatnya sempit banget. Tempatnya sempit banget dan mereka emang suka main. Makin panas padahal ini udara di luar. Oke, jadi di sini jangan lempar ya. Memang di sini banyak yang tinggal, sudah lama, beranak pinak, tapi ratunya dia perempuan, bukan laki-laki. Dan kemudian, nih simboliknya. Simbolik dari yang sosok di sini sebenarnya menjaga seluruh pekerja yang ada di sini, penyiar-penyiar segala macam dari gangguan-gangguan tersebut, memaksimalkan agar tidak terkena energi negatif yang dikirimkan dari luar. Mungkin kompetitor yang berusaha untuk menjatuhkan tempat ini. Yang mereka inginkan sendiri adalah sebenarnya tempat ini menjadi damai karena mereka hidup berdampingan dengan manusia dan sebenarnya tidak ingin mengganggu. Tapi kembali lagi ada manusia yang berniat negatif dan berusaha mengirimkan energi negatif yang menjadi bentukan jin yang menyerap energi negatif seperti pocong tersebut. Dan sosok sosok makhluk astral Belanda itu sebenarnya bukan tinggal di sini, tapi ya dari seberang ini nih gedung, seberang sungai ini, yang hot ini apa ruangan apa ini gedung apa nih nggak tahu, dari sana. Dia sebenarnya tinggalnya dari sana, bukan di sini. Zaman Belanda dulu matinya dibunuh dan kakek-kakek tersebut adalah pesuruhnya, pendampingnya. Oke. Ya, ini adalah simbolik terakhir dari tempat ini. Dan ini adalah kartu yang menunjukkan simbol vibrasi dari makhluk astral di sebuah lokasi yang sebenarnya dia menjaga lokasi tersebut. Jadi lokasi ini sebenarnya memang sudah ada penjaganya, Danyang, yang disebut Ratu. Dan sebenarnya dia juga kurang suka dengan energi negatif yang bukan asli dari sini, yaitu bentukan dari pocong tersebut yang dikirimkan oleh seseorang untuk mengganggu ketenangan dari tempat ini. Dia tidak akan pindah kemana-mana karena memang aslinya tinggal di sini. Dan ini katanya dibiarkan aja, jangan diapa-apain karena tidak akan mengganggu manusia. Yang harus dibersihkan justru kiriman dari luar. Nggak bawa permen. Tak permen dia. Hot. Oke. Jadi malam ini saya sudah mengungkapkan misteri yang ada di lokasi ini. Akhirnya Sunangker bisa mengungkapkan sebuah kejadian yang semoga bisa cepat beres tepat ini. Karena di belakang terus maju ke depan mau komunikasi lagi. Jadi sepertinya gue harus cabut dari sini. Oke. Jadi kesimpulan gue adalah manusia dan makhluk astral itu hidup berdampingan. Tapi sebagaimana juga seperti manusia saling memiliki rasa yang tidak suka, mereka mengirimkan energi negatif. Begitu juga di dimensi seberang, dimensi makhluk astral sendiri, mereka juga memiliki perbedaan energi, negatif dan positif. Seperti yang terjadi di lokasi ini, sebenarnya ada bentrokan energi yang harus segera dinetralisir. Jadi gue nyatakan tempat ini adalah zona angker.